pagi untuk semuanya, salam sehat semua. Perkenalkan nama, saya Emiliana Ratna, SAG, seorang guru agama Katolik pada lembaga SMP Negeri 1 Pacar. Pada saat sekarang sedang mengadakan ujian praktek mengajar, uji kinerja dari kampus STK Santo Yakobus Maruki. Dan materi praktek yang saya ajarkan adalah tentang keluhuran martabat manusia pada kelas 9A SMP Negeri 1 Pacar. Silakan menyaksikan video berikutnya. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semua adik-adik sekalian. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, terima kasih kepada adik-adik sekalian. Ya, tentu kita bersyukur karena pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan aman dan baik. Sebagai umat yang beriman, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di dalam ruangan ini dan keadaan sehat walafiat. Kami mohon kiranya Engkau selalu membimbing dan melindungi kami agar kami dapat melaksanakan pelajaran ini dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Yang hadir sebentar angkat tangan dan langsung jawab saya hadir. Saya akan mencek kehadirannya. Joy, hadir Bu. Irlani, hadir Bu. Zenunut, hadir Bu. Nene, hadir Bu. Manggus, hadir Bu. Daniati, hadir Bu. Sakura, hadir Bu. Nanggung, Hadir Bu. Jemina, Ada Bu. Karsada, Hadir Bu. Ferguson, Hadir Bu. Nial, Hadir Bu. Harun, Hadir Bu. Zenia, Ada Bu. Hilaro, Hadir Bu. Aul, Ada Bu. Garut, Hadir Bu. Hendrickson, Gamba, Hadir Bu. Muri, Amen, Hadir Bu. Susanti, Ada Bu. Norti, Hadir Bu. Pung, Ada Bu. Sardin, Sudirman. Hadir Bu. Ya, terima kasih kepada adik-adik sekalian, adik-adik hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Tentu pada hari ini ya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari baru ini, hari yang baru ini kita masih memiliki nafas kehidupan. Ya. Adik-adik bersyukur tidak? Bersyukur. Ya, Tuhan sehingga kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan pekerjaan yang kita lakukan pada pagi hari ini, terutama kegiatan KPM atau kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik sekalian, sebagaimana seperti yang kita lakukan sebelumnya, yang kita lakukan selama ini, adakan persepsi atau mengulang kembali materi yang kita bahas pada minggu yang lalu. Sekalian, pada kesempatan yang berikutnya saya akan mengulang kembali materi yang kita bahas pada minggu lalu. Ya, saya mau cek apakah Anda paham atau tidak materi kali lalu. Materi kali lalu kita membicarakan tentang apa? Hak dan kewajiban dalam bertindak masyarakat. Ya, terima kasih. Ternyata adik-adik begitu paham materi yang kita bahas pada minggu lalu. Yaitu hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat.
Menurut ilmu sosiologi, apa yang dimaksudkan dengan kata masyarakat? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, Bunda. Masyarakat adalah seluruh susunan yang terdiri atas macam-macam organisasi dan anggota dengan status dan peranan yang berbeda-beda dan memiliki sejarah yang sama. Ya, mantap, bagus. Ya, terima kasih kepada adik Linda yang sudah menjawabnya begitu bagus dan benar. Kita tepuk tangan untuk adik Linda ya. Seperti yang disampaikan oleh adik Linda tadi begitu benar. Ya, masyarakat adalah suatu susunan historis masyarakat yang punya tempat ataupun punya status sejarah yang sama. Ya, terima kasih kepada adik Linda yang sudah menjawabnya dengan bagus dan benar. Ya, pertanyaan yang kedua, apa hak kita sebagai anggota masyarakat? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya. Hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat nafkah, hak untuk mengeluarkan suara. Ya, bagus. Terima kasih kepada adik Markus karena sudah memberikan jawaban yang begitu bagus. Hak untuk mengeluarkan suara, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah. Ya, dan juga hak-hak yang lain yang harus kita lakukan di dalam masyarakat atau yang kita alami di tengah masyarakat. Ya, dan pertanyaan yang ketiga atau preskripsi yang ketiga, ya, sebagai warga masyarakat apa yang harus penting? Menjaga keamanan, menciptakan. Ya, menjaga keamanan di dalam masyarakat, menciptakan kesejahteraan hidup di dalam masyarakat. Ya, menciptakan kesejahteraan ini tentu tujuannya supaya kita semua yang tinggal di dalam masyarakat itu mendapatkan sejahtera. Kemudian keamanan. Ya, keamanan maksudnya supaya kita hidup aman. Ya, adik-adik sekalian, mau hidup aman atau tidak? Mau. Tentu kita semua ini mau hidup aman di tengah masyarakat. Ya, begitu juga di sekolah ini, tentu kita mau hidup aman, aman bersama Bapak Ibu guru, aman bersama dengan teman-teman. Begitu juga di dalam keluarga, aman bersama dengan anggota keluarga. Ya, adik-adik sekalian, ya, itu yang kita bahas pada minggu lalu. Ucapkan tadi bahwa materi baru kita pada hari ini adalah tentang keluhuran martabat manusia. Dan tujuan pembelajarannya adalah seperti di papan tulis ini. Yang pertama, setelah mendengar cerita dalam buku siswa pendidikan agama Katolik SMP halaman 9, yaitu gara-gara seketuruti, siswa dapat mengambil hikmahnya. Yang kedua, setelah mendengar cerita, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh dan sikap-sikap perendahan martabat terhadap luhur manusia. Yang ketiga, setelah membaca kitab suci Injil Lukas bab 19 ayat 1-10, siswa dapat memahami apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang keempat, setelah menjawab pertanyaan, peserta didik dapat menyimpulkan bahwa Yesus selalu membela orang yang berdosa. Yang kelima atau terakhir, setelah membaca kitab suci, peserta didik dapat mempraktekkan tentang perbuatan menghargai orang lain atau menghargai orang-orang yang lemah. Yaitu dia punya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong perhatikan ya. Yang berikut adalah materi inti, yaitu pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini materi yang kita bahas adalah tentang keluhuran martabat manusia. Ya, materi yang kita bicarakan pada hari ini adalah tentang keluhuran martabat manusia. Ya. Pada materi tentang keluhuran martabat manusia ini, saya akan awali dengan sebuah cerita, yaitu cerita tentang gara-gara seperti gara sepotong roti. Kalian pada saat ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang gara-gara seperti roti. Ya, selain kamu mendengar cerita, kamu juga bisa melihat di slide itu ya. Ya. Bisa lihat di slide.
istilah itu ya. Ya. Dikisahkan dalam satu rumah tangga ada seorang anak laki-laki. Ya. Dan pada satu hari seorang anak laki-laki ini dia memakan roti. Ya. Nah, menurut kenyataannya bahwa roti itu dia simpan di dalam lemari. Ya, pada saat dia memakan roti, ya, dia melihat roti itu sudah tidak ada. Dan dia menduga bahwa yang makan roti adalah pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga katakan bukan saya yang makan roti. Anak ini semakin marah. Dia laporkan peristiwa itu kepada orang tuanya. Terus orang tuanya bertanya kepada pembantu rumah tangga itu, apakah kamu yang makan roti? Pembantu rumah tangga bukan, tidak, bukan saya yang makan roti. Rupanya kedua orang ini semakin emosi, mamanya emosi, anaknya juga emosi. Dan pada akhirnya mereka tarik ini pembantu rumah tangga, tarik terus bawa ke dapur. Sampai di dapur, mereka pukul, diminta di tembok, dan pada akhirnya seorang pembantu rumah tangga ini mati di dalam dapur. Ya, setelah pembantu ini mati, tuan rumah bersama anak laki-lakinya tadi, mereka menguburkan pembantu rumah tangga ini di belakang dapur dengan dilindungi atau ditutupi dengan tanah seadanya. Karena peristiwa itu terjadi, ya, mereka panggil lagi sopir. Pak sopir, tolong buang ini mayat di hutan. Ya, apa yang harus oleh Pak sopir? Ya, Pak sopir tidak mau. Ia tidak mengindah apa yang disampaikan oleh ibu rumah tangga. Sopir ini melaporkan peristiwa ini kepada pihak polisi. Dan pihak polisi ya, mengatur pihak polisi langsung dibawa ke rumah tahanan. Ya, itu dia punya kisah singkat. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ada 5 pertanyaan sebentar ya, untuk mendalami cerita tadi ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mendengar cerita tadi? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, silakan. Sedih karena gara-gara sepuluh roti pembantu rumah tangga bisa tewas. Ya, sedih karena pembantu rumah tangga bisa tewas. Ya, yang lain lagi? Saya Saya. senang karena dengan sikap sopir yang tidak membuat main ke hutan, tetapi melaporkan pada pihak berwajib. Ya, bagus. Ya, menurut Eca, dia merasa senang karena sopir itu dia tidak mengindah apa yang disampaikan oleh ibu rumah tangga. Bahkan dia melaporkan peristiwa itu kepada siapa tadi? Kepada pihak yang berwajib. Ya, terima kasih sudah memberikan jawaban yang bagus. Yang kedua, menurut kamu apakah peristiwa tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, Oza? Iya, karena ibu rumah tangga membuat pembantunya mati. Ya, bagus, terima kasih. Ya, peristiwa itu dikatakan sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia karena ibu rumah tangga membuat pembantu rumah tangganya mati seketika. Ya, terima kasih kepada Oza. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan bukan ya, setidaknya merendahkan martabat manusia. Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, Oza. Orang kaya yang memberi upah pada karyawan yang sangat rendah. Ya, orang kaya yang memberi upah kepada karyawan yang sangat rendah. Ya, seperti yang disampaikan oleh Zaini, banyak terjadi di tengah masyarakat. Kalau dia sudah kaya, ya dia menganggap orang lain itu sangat rendah. Dan apa yang dia lakukan? Ya, dia memberikan upah sedikit saja, kerjaan dari pagi sampai sore, hariannya hanya 20. Ya, itu juga sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia. Ya tidak? Ya. Itu yang sedang terjadi. Pertanyaan yang keempat, menurut kamu apakah akibat tindakan yang merendahkan martabat itu bagi orang yang mengalaminya? Yang bisa silakan angkat tangan. Kematian akibat hidup dan kecintaan. Ya, kematian. Ya, seperti cerita tadi. Kemudian beban hidup. Ya, beban hidup, mengalami beban hidup, bahkan stres. Ya tidak? Ya.
kekecewaan. Ya. Terima kasih kepada Nuna karena sudah memberikan jawaban yang begitu bagus. Ya. Yang kelima, mengapa bisa terjadi tindakan yang merendahkan martabat bersama manusia? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, pasti adanya sikap sombong. Ya, dasar pertama itu karena adanya sikap sombong. Ya tidak? Ya. Manusia itu kalau sudah dimiliki oleh sikap sombong, berarti dia sudah semakin angkuh. Ya, sombong dan angkuh ya sudah terjadi dalam dirinya. Karena kesombongannya maka membawa risiko bagi orang lain. Ya, adik-adik sekalian, itu saja intinya dari kisah cerita tadi ya, pada anak yang ini tadi. Pada tahun yang berikutnya kita mendengarkan bacaan dari kitab suci ya, yaitu Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Ya, petugas yang pertama silakan maju. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekalian, kalau tadi kamu sudah mendengarkan bacaan kitab suci dan kami juga sudah baca kitab suci di situ tadi. Dari bacaan kitab suci ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, jelaskan tindakan Yesus. Ya, dalam bacaan kitab suci yang meluhurkan martabat manusia. Yang bisa silakan angkat tangan. Dia menumpang di rumah Sakeus. Ya, Yesus menumpang di rumah Sakeus. Yang menurut pandangan orang Yahudi bahwa Sakeus ini adalah orang yang berdosa. Ya, terima kasih kepada Nadia yang memberikan jawabannya sudah bagus. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sakeus dalam bacaan tadi? Yang bisa silakan angkat tangan. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ya, Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ya, kenapa Sakeus ini memanjat pohon ara? Karena Sakeus adalah orang apa? Orang pendek. Sakeus adalah orang pendek. Ya, ada hanya itu. Dan hanya itu kamu sudah tahu tentang Sakeus orang pendek. Ya, dia panjat pohon ara karena dia orang yang pendek. Ya, ternyata kamu sudah tahu tentang Sakeus. Ya. Sakeus ini panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ya, yang lain lagi apa? Apa yang lain oleh Sakeus?
Sakyus bertobat dengan berkata, sekiranya selama ini saya melakukan pemerasan, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ya, yang kedua ya Sakyus ya dia bertobat. Ya, dia mengungkapkan kata-kata Tuhan Yesus setelah makan bersama. Ya, Sakyus bertobat. Apa yang dia katakan? Sakyus katakan, sekiranya selama ini saya melakukan pemerasan, ya, saya akan mengembalikan orang punya utang itu. Berapa kali tadi? 4 kali lipat. 4 kali lipat. Betapa ruginya Sakyus karena dia harus mengembalikan 4 kali lipat. Ya, Sakyus ini bertobat. Ya. Terima kasih kepada Adik sudah memberikan jawaban yang begitu bagus dan benar sesuai dengan pertanyaan. Yang ketiga, jelaskan makna bacaan kita suci baik kehidupan Anda. Ya, Flora. Kita harus menghargai orang yang lemah. Kita harus menghormati sesama kapan dan di mana saja. Ya, bagus. Ya, kita harus menghargai orang yang lemah. Ya. Orang yang cacat, orang yang sakit, orang yang kurang normal, kita harus menghargai mereka. Karena mereka juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya tidak? Ya, Bu. Misalnya yang kedua dari surat, kita harus menghargai orang lain kapan dan di mana saja. Kita harus menghargai orang lain kapan dan di mana saja. Entah yang orang tua kah, orang dewasa kah, atau anak-anak. Ya, kita harus saling menghargai satu sama lain. Ya. Kita terima kasih kepada adik-adik sekalian. Pada saat ini saya akan menyimpulkan tentang materi keluhuran martabat manusia. Kalau dalam cerita tadi bahwa pembantu rumah tangga itu mati karena ada perlakuan yang kurang bagus dari tuan rumahnya. Berarti dalam cerita itu kita tidak boleh ikut. Karena itu ada peristiwa merendahkan martabat orang lain. Kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Supir. Pak Supir yang melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib. Ya, adik-adik sekalian, pada bacaan kita suci hari ini, di mana intinya bahwa Sakyus menumpang di rumah. Yesus menumpang di rumah. Dia tidak menumpang di rumah Sakyus. Ya, walaupun menurut pandangan orang Yahudi, Sakyus ini adalah orang besar yang suka memeras orang lain. Ya, Yesus tidak peduli dengan latar belakang Sakyus. Yesus berusaha memanggil Sakyus. Dia katakan, Sakyus, ya, saya akan menumpang di rumah. Dengan sikap Yesus yang begitu baik, ya, dia menghargai Sakyus. Ya. Yesus memberikan yang terbaik bagi Sakyus. Dia mau menghibur, memberikan yang terbaik kepada Sakyus. Dia makan di rumah Sakyus, dia berbincang-bincang dengan keluarganya Sakyus, menikmati apa yang diberikan oleh Sakyus, sehingga Sakyus mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Bahkan sampai pada akhirnya Sakyus mengalami pertobatan. Dia katakan tadi, ya, Yesus, ya, saya bertobat. Sekiranya selama ini saya sudah hidup memeras, memberikan yang kurang bagus kepada sesama, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dia berubah total. Menurut kamu apakah saya dia berubah total atau tidak? Ya, adik-adik sekalian, materi pada pagi hari ini mengajak kita semua supaya kita mengikuti teladan Yesus. Kita harus menghargai martabat luhur orang lain. Entah dia orang kaya, entah dia masuk rumah tangga, entah dia orang korupsi, orang yang latar belakang yang kurang bagus. Kita harus menghargai satu sama lain. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita sama-sama
mengikuti kegiatan ini. Dan sebagai penutup, seperti yang kita lakukan selama ini, tentu harus ada tugas rumah. Ya tidak? Ya, seperti yang kita lakukan harus ada tugas rumah. Ada 2 tugas rumah ini sebentar. Ya, tugas rumah yang pertama, tulis doa spontan. Ya, doa spontannya berdoa untuk orang-orang yang kurang dihargai di dalam masyarakat. Dan tugas yang kedua, ya pilih salah satu perikop kitab suci yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Kemudian perikop kitab suci itu kamu refleksikan, renungkan. Ya, renungkan salah satu perikop kitab suci yang sesuai. Kemudian tugasnya dikirim ke dalam PA, lewat PA. Karena kamu sudah tahu saya punya PA itu tadi, dan hasilnya juga nanti saya akan kembalikan lewat PA. Ya, bagaimana adik-adik sekalian sudah paham? Paham. Ya, terima kasih. Dan sebagai penutup, ya saya minta tugas untuk berdiri pimpin kita dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada akhir pertemuan ini, kami pantas dan selayaknya mengucap syukur karena kami telah mengikuti kegiatan pelajaran dengan baik. Kami mohon ya Bapa, agar kami mampu menghargai martabat bumi manusia demi menjaga dan memuliakan nama Tuhan. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.